Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Indri di channel YouTube Indri Math. Sekarang saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang peluang nomor 11 sampai dengan nomor 20. Nomor 11, dua mata uang logam dilempar undi bersama-sama. Tentukan peluang kejadian berikut ini. A. Muncul gambar pada uang pertama. B. Muncul angka dan gambar. Nah, ini dibuat dulu ruang sampelnya. Nah, supaya mudah karena di sini dua mata uang logam, supaya mudah dibuat tabel. Nah, uang pertama itu kan mempunyai sisi angka dan gambar. Uang kedua juga mempunyai sisi angka dan gambar. Kemudian ini dipeta-petakan. Jadi, sini A, A atau angka, angka. Yang ini A, G. Yang ini G, A. Ini G, G. Nah, ini ruang sampelnya di A, G, A, G. Jumlahnya ada berapa? Jadi, NS, S itu ruang sampel. Ini ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. NS itu ada 4. Nah, sekarang yang A muncul gambar pada uang pertama. Misalkan A besar itu kejadian muncul gambar pada uang pertama. Nah, di sini uang pertama yang gambar berarti kan yang ini ya. Yang ini dengan yang ini, GA dan GG. Jadi himpunannya G, A, G, G. Jadi jumlah kejadian A-nya itu ada 2. Nah, sekarang ditanyakan peluang. Peluang kejadian A sama dengan rumusnya itu jumlah kejadian A per jumlah ruang sampel sama dengan N atau NA per NS. Hasilnya ini kan 2. 2 per NS-nya ini 4. Ini diperkecil jadi 1 per 2. Sekarang yang B. Muncul angka dan gambar. Misalkan A itu kejadian muncul angka dan gambar. Ini kan angka, angka. Berarti yang ini angka, gambar. Sama yang ini gambar, angka. Kalau yang ini dua-duanya gambar. Jadi ditulis di sini himpunannya. A, G. G, A. Ini jumlahnya NA sama dengan 2. Peluangnya NA per NS sama dengan, ini juga sama, 2 per 4 atau 1 per 2. Jadi yang A muncul gambar pada peluang muncul gambar pada uang pertama itu peluangnya setengah. Yang B peluang muncul angka dan gambar itu setengah juga. Nah, selanjutnya nomor 12. 3 mata uang logam dilempar undi bersama-sama. Tentukan peluang kejadian berikut. A muncul 3 gambar, B muncul tepat 2 angka. Nah, ini juga dicari dulu ruang sampelnya menggunakan tabel. Nah, tabelnya seperti tadi. Ini tadi kan dua mata uang angka, gambar, angka, gambar. Jadi ini A, G. Ini tuh G. Kemudian di sini G, A, G, G. Nah, ini kan 2 mata uang, sedangkan di sini 3 mata uang. Jadi dibuat lagi seperti ini. Nah, yang di sini, yang ruang sampel di sini ditulis A, G, A, G.
Ini kan dua mata uang. Nah, satu mata uang lagi mempunyai sisi angka dan gambar. Kemudian dipete-petekan. A, 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 G, A, G, A, A, G, G. Ini G, A, A, G, A, G, 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 A, G, G, G. Nah, ini ruang sampelnya. Berarti ruang sampelnya jumlahnya ada berapa? NS sama dengan ada 8. Sekarang yang A, muncul 3 gambar. Jadi kejadian A yang ini muncul 3 gambar. Berarti yang mana? Jadi cari di sini yang 3-3-nya gambar. Berarti yang ini. Nih, G, G, G. G, G, G. Jadi jumlahnya ada 1. Peluangnya PA sama dengan NA per NS sama dengan 1 per ruang sampelnya ada 8, jadi 1 per 8. Nah, yang B sekarang muncul tepat 2 angka, berarti yang angkanya ada 2. Ini kan angkanya 3. Nah, berarti yang ini AAG, kemudian ini AGA, ini bukan, terus ini GAA, terus sudah berarti 3. Jadi kejadiannya itu AAG, kemudian AGA, GAA. Berarti NA-nya itu sama dengan 3. Peluang A sama dengan NA per NS ini. Jadi 3 per ruang sampelnya 8. Jadi isinya 3 per 8. Jadi yang A isinya 1 per 8 dan yang B 3 per 8. Selanjutnya nomor 13. 2 buah dadu ditos bersama-sama. Tentukan peluang kejadian berikut ini. A, muncul dadu pertama bermata 4. B, muncul mata dadu berjumlah 9. Nah, ini juga di sini kan 2 mata dadu. 2 mata dadu. Supaya mudah dibuat tabel seperti tadi. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Jadi dadu pertama itu kan mempunyai angka 1 sampai 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Dan dadu kedua juga kan mempunyai angka 1 sampai 6. Jadi dipeta-petakan. Jadi 1,1, 1,2 dan seterusnya sampai 6,6. Nah, sekarang yang ini, yang A itu peluang muncul dadu pertama bermata 4. Yang A. A itu kejadiannya muncul dadu pertama bermata 4. Berarti yang mana? Berarti yang ini. Dadu pertamanya yang bermata 4 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, dan 4,6. Jadi ini jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, 1, 2, 3. Oh ya, satu lagi di sini 4,4. Jadi jumlahnya itu ada NA itu jumlahnya ada 6. Jadi peluangnya sama dengan NA per NS. 6 per ini ruang sampelnya semuanya ada berapa? 6 dikali 6 hasilnya 36. Ini NS sama dengan 36. 6 per 36 hasilnya diperkecil jadi 1 per 6. Selanjutnya yang B. Yang B kejadiannya itu muncul mata dadu berjumlah 9. Nah, jadi mata dadu
pertama dan kedua kalau dijumlahkan hasilnya yang 9, berarti yang mana saja? Yang ini, 4 ditambah 5 kan 9. Kemudian yang ini 5,4 dan 6,3. Ini himpunannya 4,5, 5,4, 6,3. Jadi ini NA-nya ada berapa? Ada 3. Jadi peluang A-nya sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 36. Hasilnya adalah 1/12. Jadi yang A peluang muncul dadu pertama bermata 4 itu 1/6. Kemudian yang B peluang muncul mata dadu berjumlah 9 itu adalah 1/12. Sekarang soal nomor 14. 2 buah kantong masing-masing berisi 4 bola dan 5 bola. Sebuah bola diambil secara acak atau random dari kantong pertama diikuti dengan pengambilan sebuah bola lagi pada kantong kedua. Tentukan peluang kejadian berikut ini. A. Terambil bola pertama bernomor 2. B. Terambil bola dengan angka berjumlah 7. Nah, ini juga cara mencari ruang sampelnya sama seperti tadi, dibuat tabel seperti ini. Nah, ini kan yang kantong pertama berisi 5 bola. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini yang kantong kedua berisi 4 bola. Ini kantong kedua. Ini kalau dipeta-petakan jadi 1,1, 1,2 sampai 4,5. Berarti ini jumlah ruang sampelnya ada berapa? Ada 4 dikali 5, hasilnya adalah 20. Nah, sekarang yang A. Yang A itu yang pertama terambil bola pertama bernomor 2. Berarti dicari di sini yang bola pertama bernomor 2. Berarti yang ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Berarti ini jumlahnya ada berapa? NA sama dengan 5. Jadi peluang kejadian A itu NA per NS sama dengan 5 per seluruhnya ada 20. Jadi 5/20. Hasilnya jadi 1/4. Kemudian yang B. Yang B itu terambil bola dengan angka berjumlah 7. Nah, jadi yang jumlahnya itu 7. 2 ditambah 5 ini kan 7. Selanjutnya yang mana lagi? Yang ini dan yang ini. Jadi ada 3. Jadi yang A 2,5, 3,4, 4,3. Jadi NA ini A sama dengan ini jumlahnya ada 3. Jadi peluang kejadiannya 3 per seluruhnya ada 20. Jadi 3/20. Jadi yang A terambil bola pertama bernomor 2 peluangnya adalah 1/4. Yang B terambil bola dengan angka berjumlah 7 itu peluangnya adalah 3/20. Selanjutnya nomor 15. Seorang ibu ingin mempunyai 3 orang anak. Jika kemungkinan lahir anak laki-laki atau L besar dan anak perempuan P adalah sama, tentukan peluang kejadian berikut ini. A 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. B anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan. Nah, ini juga cari ruang sampelnya sama seperti tadi, dibuat tabel. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Berarti di sini LL, LP, PL, PP. Ini kan baru 2 anak. Nah, karena di sini mempunyai 3 anak, berarti dibuat lagi 1 tabel lagi.
Nih LL, LP, PL, PP. Kemudian ini L dan P, jadi LLL, LLP, LPL, LPP, PLL, PLP, PPL, PPP. Jadi ruang sampelnya itu laki-laki, 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 perempuan, dan seterusnya. Nah, yang A, kejadiannya itu A sama dengan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Berarti yang mana? 2L dan 1P. Berarti yang ini. 1, 2, 3. Jadi ada 3. LLP, LPL, PLL. Nah, udah. Jadi jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 3. Jadi peluangnya sama dengan 3 per jumlah seluruhnya di sini ada 8. 3 per 8. Nah, sekarang yang B. Yang B itu kejadiannya anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan. Berarti yang mana? Ini kan laki-laki, 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 laki-laki. Berarti yang ini, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan ini. Kemudian ini laki-laki, yang kedua perempuan ini. Kemudian di sini perempuan, perempuan, berarti cuman ada 2 ini. LPL, LPP. Jadi jumlahnya itu NA sama dengan 2. Jadi peluangnya 2 per seluruhnya di sini ada 8. Diperkecil jadi 1 per 4. Nah, jadi yang A itu isinya 3 per 8, yang B isinya 1 per 4. Selanjutnya nomor 16. 2 buah dadu ditos bersama-sama. Tentukan peluang kejadian berikut ini. A. Muncul dadu pertama bermata 4 dan dadu kedua bermata 5. B. Muncul dadu pertama bermata 4 atau dadu kedua bermata 5. Nah, ini ruang sampelnya sama seperti tadi, seperti ini. Ini jumlah seluruhnya ada 36, NS-nya 36. Nah, misalkan dulu, misalkan P itu muncul dadu pertama bermata 4. Berarti P yang dadu pertama bermata 4, berarti yang ini. P sama dengan 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Ini. Kemudian sekarang misalkan Q. Q itu dadu kedua bermata 5. Yang dadu keduanya bermata 5. Berarti nah, yang Q itu dadu kedua bermata 5. Dicari yang dadu keduanya bermata 5, berarti yang mana saja? Yang ini. Nih. 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 Jadi 1,5, 1,5, 1,5,
2,5, 3,5, 4,5, 6,5. 5,5 dulu. 5,5 baru 6,5. Nah, sekarang yang A ini. Muncul dadu pertama bermata 4 dan dadu kedua bermata 5. Nah, karena dan berarti di sini irisannya. P irisan Q sama dengan P irisan Q, berarti yang mana? Berarti yang di sini sama angkanya di sini. Yang ini 4,5 sama yang ini kan sama 4,5. Jadi peluang itu 4,5. Ruang titik sampelnya 4,5. Berarti N-nya itu 1. Jadi peluangnya sama dengan ini kan 1 ya. 1 per jumlah seluruhnya di sini ada 36. Jadi 1 per 36. Nah, selanjutnya yang B. Yang B itu di sini kan muncul mata dadu pertama bermata 4 atau dadu kedua bermata 5. Jadi jumlahnya, nah jadi anggota P dan Q. Ini anggota P dan Q berarti 1, 2, 3, atau ditulis dulu aja lah. P atau Q itu anggotanya langsung aja dihitung saja ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini nggak usah dihitung karena yang ini sama dengan yang ini. Jadi tadi kan sampai 9. Ini 10, 11. Jadi ada 11. Jadi peluangnya itu P sama dengan 11 per 36. Jadi yang A isinya 1 per 36, yang B 11 per 36. Sekarang nomor 17. Dari seperangkat kartu remi diambil sebuah kartu secara acak. Hitunglah peluang terambilnya kartu bukan as. Nah, jadi dicari dulu peluang kartu as. Peluang yang as itu berarti, nah, kartu as itu ada 4. Nah, jumlah kartu ada 52. Nah, peluang kartu as itu berarti 4 per 52. Nah, ini kalau diperkecil jadi 1 per 13. Nah, ini peluang terambilnya kartu as. Nah, sedangkan di sini yang bukan. Nah, berarti peluang bukan as. Nah, peluang itu kan totalnya 1 ya. Jadi kalau peluang bukan as itu 1 dikurangi peluang as. Peluang as itu 1 per 3. Sama dengan 1 dikurang 1 per 3 hasilnya 12. Oh, ini maaf. 1 per 13. Jadi 12 per 13. Nah, jadi peluang terambilnya kartu bukan as itu 12 per 13. Sekarang nomor 18. Dua mata uang logam ditos 200 kali. Tentukan frekuensi harapan kejadian-kejadian berikut. A muncul 2 angka, B muncul angka. Di ruang sampelnya ini angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Nah, yang A muncul 2 angka, berarti muncul 2 angka itu A, A. Yang ini saja, kan dua-duanya angka. Jadi N sama dengan 1. Jadi peluangnya
sama dengan PA-nya peluang A 1 per seluruhnya ada 4. Ini 1 per 4. Nah, yang di sini yang ditanyakan frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu rumusnya sama dengan PA dikali jumlah banyak dikali banyak percobaan. Berarti ini peluangnya itu tadi 1 per 4 dikali banyak percobaannya 200. Jadi 1 per 4 dikali 200 hasilnya adalah 50 kali. Jadi yang A muncul frekuensi harapan muncul 2 angka itu 50 kali. Nah, sekarang yang B. Yang B muncul angka. Jadi A itu yang muncul angka. Berarti ini AA, AG, dan GA. Berarti ini jumlahnya itu ada 3 peluangnya, jadi 3 per 4. Jadi frekuensi harapan ini frekuensi harapannya itu sama dengan 3 per 4 dikali banyak percobaannya 200 kali sama dengan ini kalau dikalikan hasilnya adalah 150 kali. Jadi yang B frekuensi harapan muncul angka adalah 150 kali. Selanjutnya nomor 19. Jika peluang turun hujan dalam bulan November adalah 0,6, berapa harikah harapan tidak turun hujan dalam bulan November? Berarti frekuensi harapan tidak turun hujan. Berarti peluangnya berapa? Peluang tidak hujan itu 1 dikurangi peluang hujan. Sama dengan 1 dikurang ini peluang hujannya 0,6. 1 dikurang 0,6 adalah 0,4. Nah, ini peluangnya. Sekarang yang ditanyakan berapa hari yang diharapkan tidak turun hujan. Jadi ini frekuensi harapan berarti peluang 0,4 dikali. Nah, bulan November itu ada berapa hari? Bulan November itu kan ada 30 hari. Jadi 0,4 dikali 30 sama dengan 12. Nah, jadi frekuensi harapan tidak turun hujan adalah 12 hari. Selanjutnya nomor 20. Dalam percobaan melempar undi sebuah dadu, ternyata muncul mata dadu bilangan prima sebanyak adalah 120 kali. Berapa kalikah banyak percobaan yang dilakukan? Ini frekuensi harapannya sudah diketahui 120 kali. Yang ditanyakan banyak percobaan. Nah, mata dadu prima itu kan angkanya itu 2, 3, dan 5. Berarti N itu ada 3. Berarti peluangnya itu 3 per jumlah dadu kan ada 6. 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Ini peluangnya. Nah, kita masukkan ke rumus. Frekuensi harapan itu FH sama dengan peluang A
ulang kejadian dikali banyaknya percobaan. Misalkan banyaknya percobaan itu N. Nah, frekuensi harapan ini sudah diketahui, hasilnya itu 120. 120 sama dengan peluangnya ini setengah. Setengah dikali N. Berarti N sama dengan 120 dibagi 1/2. Kemudian ini N sama dengan 120, ini di TUB, jadi dikali 2/1. Jadi N sama dengan 240. Nah, jadi percobaan yang dilakukan itu adalah 240 kali. Nah, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.